Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali di sesi kita yang berikutnya di metode taklan jadid yang kedua, yaitu tentang hukum-hukum mad. Baik, hukum-hukum mad ini dia akan berkorelasi nanti dengan ya tempo bacaan. Sebagaimana kita ketahui, tempo bacaan itu ada 3 ya, teman-teman. Ya, ada yang mengatakan 4 memasukkan tartil, tapi kita akan bahas yang 3 saja di sini, yakni tahqiq, tadwil, dan hadar. Nah, apa sih tahqiq? Tahqiq itu adalah bacaan Quran yang dia mungkin lambat, jelas sekali huruf-huruf diucapkannya, dan dia itu ketika dibacakan akan mempengaruhi pada harokatnya juga. Makanya di sini kita lihat ilustrasinya, kotak itu satu harokat ya, satu kotak satu harokat. Satu kotak dalam tahqiq, tadwil, dan hadar itu kan makin ke bawah tuh makin pendek. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah daripada bacaan ini ya, mau tahqiq, mau tadwir ataupun hadar, nanti harokatnya pun akan menyesuaikan dengan tempo bacaan. Gitu. Contoh tahqiq nih ya, dia lebih pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau tadwir dia itu tengah-tengah, jadi nggak cepat, nggak juga lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadar dia cepat. Ya, jadi di antara tahqiq dengan tadwir, maka hadar itu lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih cepat. Nah, jadi dalam hal ini membacakan yang nanti temponya tahqiq, tadwir ataupun hadar ya, dia itu akan menyesuaikan juga dengan harokatnya. Baik itu dia 2 harokat, baik itu 4 harokat atau 5 atau mungkin 6 harokat. Jadi dia tuh pasti sama-sama saja ketika dibacakan akan mempengaruhi ya pada tempo bacaannya ya. Jadi kalau harokatnya dia 2, kalau ya kita baca tahqiq pasti dia akan lebih lambat 2 harokatnya gitu. Tapi kalau tadwir tengah-tengah 2 harokatnya. Kalau hadar berarti cepat 2 harokatnya gitu. Nah, maka kita harus membacakan daripada sekali duduk nih ya, sekali duduk daripada bacaan kita, tempo bacaannya nggak boleh dicampur. Harus pilih salah satu karena akan terdengar dengan rancu. Ya. Contoh, kalau kita sekali baca atau sekali duduk, memulai bacaan kita dengan tahqiq, maka selamanya harus tahqiq. Dari sekali duduk itu. Nggak boleh dicampur ke tadwil ke hadar karena akan rancu kedengarannya. Contoh, kita baca Al-Baqarah, tapi ayat satunya dia hadar, ayat keduanya tadwir, ayat ketiganya tahqiq. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tadwir langsung ayat keduanya. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Tiba-tiba langsung ke ya tahqiq di ayat ketiganya. Dia tuh lambat kan, gak enak tuh dari tadinya tadwir, kemudian langsung ke tahqiq. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, itu jadi rancu pada akhirnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau bunda-bunda atau teman-teman sudah memilih bacaan, ya mau tahqiq, tadwir atau hadar, sebagusnya lah ya, ini sebagusnya tolong bacakan dengan satu kali bacaan yang dia mau dipilih dari tempo bacaan tersebut. Kalau sudah tahqiq ya tahqiq. Kalau tadwir ya tadwir, kalau hadar ya hadar supaya nggak rancu kedengarannya. Nah, itu ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam mad. Macam-macam mad itu nanti ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok mad asli, yang kedua kelompok mad far'i. Kita bahas yang pertama dulu ya, ini mad asli. Apa itu mad asli? Mad asli adalah mad yang dia tidak ada hamzah ataupun sukun di setelahnya. Tidak ada sebab hamzah ataupun sukun. Nah, makanya mad asli ini singkatnya adalah bacaan yang hanya dibacakan dengan 2 harokat saja panjangnya. Jadi kalau teman-teman ketemu di Quran yang bacaannya itu cuma 2 harokat aja, nggak ada hamzah, nggak ada sukun di depannya tuh ya. Atau mungkin kalau teman-teman lihat mungkin ada tanda halis gitu. Ada tanda halis. Nggak ada tanda halis tuh. Nah, maka kalau di Quran tuh tidak ada tanda halisnya, tidak ada hamzah di depannya, kemudian tidak ada
tidak ada sukun atau disukunkan, diwaqafkan di setelahnya itu ya, maka dia masuk ke kelompok mad asli. Ya. Jadi mad asli singkatnya hanya dibaca dengan 2 harokat. Makanya mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah sugro di kelompok yang kiri sini nih, yang ini saja. Nah, maka dia masuknya kepada mad asli karena hanya dibacakan 2 harokat. Nah, sedangkan mad far'i adalah yang ada sebab hamzah dan sukun. Jadi kalau teman-teman lihat di Quran ada tanda halisnya, kemudian ketika diwakafkan panjang banget dibacanya, ya, atau mungkin barangkali teman-teman ketika melihat di depannya itu ada halis dan juga ada tanda tasdid. Nah, maka dia masuk kepada mad far'i karena ada sebab hamzah, sukun ataupun tasdid. Ya. Nah, maka yang sebab oleh hamzah ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah kubra. Sedangkan yang disebabkan oleh sukun ada mad lazim, mad arid lis sukun dan juga mad lin. Nah, teman-teman, itu daripada kelompok mad asli dengan mad far'i. Jadi mudahnya kalau menghafalkan mad asli cukup kita jelaskan seperti ini. Mad asli adalah kelompok yang hanya dibaca 2 harokat. Tidak ada sebab hamzah dan sukun. Kalau mad far'i ya adalah kelompok mad yang dimana sebab ada hamzah dan juga sukun. Dan dia dibacakannya lebih daripada 2 harokat. Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk kepada mad tabi'i. Mad tabi'i ini dia adalah mad yang dimana jenis mad asli yang pertama. Ya. Jadi mad tabi'i adalah mad yang dimana dia dibacakan dengan 2 harokat saja. Nah, apa saja sih huruf-huruf mad? Huruf mad itu ada 3, alif ya wawu. Alif ya wawu. Sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan ikut-ikutannya. Apa? Sesuai dengan pasangannya. Kalau alif dengan fathah, ya dengan kasroh, wawu dengan dhamma. Nah, maka kalau teman-teman melihat di Quran, jika ada huruf yang dia ada alifnya, ada ya-nya, ada wawunya, kemudian sukun, dan kemudian sebelumnya ada pasangan harokatnya, jika alif dengan fathah, ya dengan kasroh, dan wawu dengan dhamma, maka dia disebut dengan mad tabi'i. Masuk kepada kelompok mad asli. Itu huruf alif berada setelah fathah. Contoh, min syarril waswasi. Nah, wasi ini, wasi, wanya panjang tuh. Setelah waw ada alif. Nah, maka dia disebut dengan mad tabi'i. Ya. Kalau misalnya ya sukun, ada kasroh nih ya di sebelumnya tuh. Maka dia dibaca dengan 2 harokat. Disebut dengan hukumnya mad tabi'i. Fi suduri, fi ada fa berharokat kasrah, kemudian ada ya sukun, maka disebut dengan mad tabi'i. Kemudian waw sukun setelah harokat dhammah. Jadi ada waw sukun ya, sebelumnya itu ada dhammah. Pada contoh a'udzu ya. Nah, dia dibaca 2 harokat disebut dengan mad tabi'i. Jadi kalau teman-teman menemukan ada bacaan ya yang dibacakannya 2 harokat, kemudian huruf apapun, ya, yang nanti dia setelahnya ada alif, ada ya sukun, ada waw sukun, kemudian dengan pasangan harokatnya masing-masing, maka dia disebut dengan mad tabi'i. Baik, yang kedua ada mad badal. Mad badal itu adalah mad memang sama sih sebetulnya dengan mad tabi'i, hanya saja perbedaannya di mana? Dibacakannya sama 2 harokat, hanya saja kalau mad badal dia itu ada hamzah. Nah, nih kita lihat ya. Jadi si hamzahnya ya, dia berharokatnya fathah, kasroh, dhammah, kemudian depannya ada alif ya ataupun wawu. Nah, ingat ya, kalau sudah disebutkan mad berarti dengan pasangannya. Alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasroh. Cuman yang sebelumnya si fathah wawu dengan apa alif ya tadi ya fathah kasroh dengan dhammah ini sebelumnya itu dia bukan wawu, bukan ba, bukan ta, bukan tha, bukan. Tetapi dia hamzah. Contoh tuh akhiratu tuh tuh itani. Nah, ini tuh huruf-huruf ini ada alif tuh kan ya, ada wawu, ada ya, itu kan huruf mad. Kemudian sebelumnya itu hamzah. Akhiratu. Kalau di Quran mungkin akhiratu ini biasanya dia ditandai dengan alif kemudian ada fathah berdiri. Akhiratu atau amanu. Kemudian utu
itani. Nah, ini tuh disebutnya dengan mad badal. Jadi, kalau ingin tahu cara perbedaan ya, antara mad badal dengan mad tabi'i, kalau mad badal biasanya dia dengan hamzah dulu, gitu. Jadi kalau teman-teman melihat, oh ini imana, utul kitab, terus ada akhiratu, oh berarti itu adalah mad badal. Tapi kalau semisal selain daripada si hamzah ini, maka dia maksudnya kepada mad tabi'i. Paham ya? Masya Allah. Kemudian masuk lagi kepada yang berikutnya mad iwad. Kalau mad iwad, ya iwad itu secara bahasa artinya mengganti. Kemudian secara istilah tajwid adalah mengganti fathatain selain tak mu'annas dengan kadar 2 harokat apabila dibaca dengan waqaf. Jadi kalau mad iwad ini terjadi hanya ketika waqaf. Contoh, ini kan ada fathatain nih, dobhan. Atau mungkin teman-teman yang sering baca An-Naba di juz 30 kan, waja'alnal laila libasan tulisannya. Tapi kan ketika waqaf libasa. Nah, itu namanya mad iwad. Kenapa mad iwad? Ketika disukunkan, maka hilang si fathatainnya, diganti dengan harokat fathah kemudian dipanjangkan. Dan ini hanya terjadi untuk fathatain saja ya. Tidak kasrotain, tidak dhammatain. Ya. Kemudian tidak juga pada tak marbutoh yang dia ada tanwinnya. Jadi kalau teman-teman menemukan di dalam Al-Quran kata zajrotan, zajrotan, tidak bisa menjadi dibacanya zajrota. Kenapa? Karena dia menggunakan tak marbutoh, kemudian ada tanwinnya. Jadi kalau tak marbutoh ada tanwin fathah, dia tidak bisa menjadi mad iwad. Hanya berlaku kepada seperti ini. Fathatain setelahnya ada alif, atau mungkin fathatain di hamzah seperti ini. Ya. Ini dibacanya bukan wanisa, tapi wanisa, karena dia ada fathatain di akhirnya. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa mad iwad itu harus ada alif, enggak. Berlaku juga untuk yang tidak ada alifnya seperti hamzah. Jadi dia bisa dibaca dengan 2 harokat saja. Dhabha wanisa. Masya Allah. Oke, di part yang untuk kali ini ya, sampai mad iwad saja dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk yang ke bawahnya tentang mad wajib muttasil. Masya Allah, jazakumullah khair. Assalamualaikum.